Di tahun 2025, sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menghadapi sorotan tajam dari publik dan DPR karena sejumlah langkah dan sikap yang dianggap kontroversial, tidak konsisten, atau dalam bahasa kritik publik sering disebut absurd. Berikut adalah rangkuman kebijakan dan peristiwa yang memicu label tersebut hingga Desember 2025. 1. Kebijakan izin hutan yang inkonsisten, kasus Tapanuli Selatan. Ini adalah poin yang paling banyak diserang secara kebijakan teknis. Pada Oktober 2025, Raja Juli sempat mengeluhkan dan berjanji akan menyetop izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Tapanuli Selatan karena alasan lingkungan. Namun, pada 20 November 2025, kementeriannya justru menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah yang sama. Kalau dia mengatakan bahwa APL, area penggunaan lain, bukan kewenangan Kemenhub, tetapi izin untuk mengambil kayu di APL itu yang menerbitkan Kementerian Kehutanan tanpa keterlibatan kabupaten. Anggota Komisi 4 DPR menilai ini sebagai kebijakan yang menipu dan tidak sejalan dengan ucapannya sendiri, hingga memunculkan desakan agar ia mundur. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. 2. Main domino dengan eks-tersangka pembalakan liar. Meskipun bukan kebijakan tertulis, peristiwa ini dianggap absurd secara etika pejabat publik, terutama bagi seorang Menteri Kehutanan. Pada September 2025, beredar foto Raja Juli sedang asik bermain domino dengan seseorang yang diketahui merupakan mantan tersangka kasus pembalakan liar illegal logging. Publik dan pengamat menilai ini sebagai blunder etika yang fatal. Di saat ia seharusnya memberantas mafia hutan, ia justru terlihat akrab dengan figur yang pernah bermasalah dengan hukum kehutanan. Klarifikasinya bahwa ia tidak mengenal orang tersebut dianggap tidak memadai. Melakukan hal-hal yang kemudian akan kembali mencoreng nama pemerintah. 3. Polemik Taubat Nasuha dan saling sindir antar menteri tahun 2025. Diwarnai dengan ketidakkompakan di kabinet yang dipertontonkan ke publik. Terjadi aksi saling sindir terbuka antara Raja Juli dengan tokoh lain seperti Caimin dan Bahlil menggunakan istilah agama Taubat Nasuha. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan bahasa NU-nya Taubatan Nasuha. Sebagai pejabat negara, perdebatan terbuka mengenai istilah pertobatan ini dianggap tidak substansial dan menunjukkan ketidakfokusan dalam menangani bencana banjir yang sedang melanda Sumatera saat itu. Tobat masuk Bapak, Tobatan Nasuha atas bencana yang sudah terjadi. Kalau pertobatan Nasuha, Caimin juga pertobatan Nasuha lah, semuanya ya, oke ya, semua kita semua harus apa ya, evaluasi diri. 4. Respon terhadap banjir besar Sumatera menyalahkan masa lalu. Raja Juli banyak dikritik karena narasi komunikasinya cenderung menyalahkan pemerintahan terdahulu atas kerusakan hutan yang menyebabkan banjir, alih-alih fokus pada solusi tanggap darurat atau kebijakan pemulihan konkret. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan. DPR menyebutnya tidak paham kehutanan karena pohon besar yang hilang butuh puluhan tahun untuk tumbuh, sehingga melempar tanggung jawab ke masa lalu dianggap sebagai alasan klise untuk menutupi ketidakmampuan penanganan saat ini. 5. Sikap di media sosial. Raja Juli juga dikritik karena gaya komunikasinya di media sosial yang dinilai lebih mirip buzzer politik daripada seorang menteri. Pada Maret 2025, ia sempat menyerang Anies Baswedan terkait ceramah di Masjid Kampus UGM melalui akun media sosialnya. Publik menilai tindakan ini tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri, melainkan hanya manuver politik praktis.